Terima kasih atas supportnya. Jika belum, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Video ini akan membahas tentang konflik. Konflik dapat didefinisikan suatu proses di mana orang, perorangan, atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman, kekerasan. Secara sederhana, konflik adalah pertentangan antara satu individu dengan individu lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Sebetulnya, konflik dapat dilihat dari dua segi. Dari segi positif, konflik dapat mendinamisasikan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik dapat memacu bagi terjadinya kompetisi yang sehat. Orang berupaya untuk menjadi lebih baik dari yang lainnya. Konflik bisa menjadi tahap awal perubahan sosial. Dari segi negatif, konflik merupakan salah satu masalah yang perlu diatasi. Konflik yang sengit dapat memicu perselisihan dan permusuhan yang tajam, yang mengganggu suasana antar kelompok dalam masyarakat. Faktor penyebab konflik. Secara umum ada beberapa faktor. 1. Perbedaan antar individu. Perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Misalnya dalam sebuah ruangan kantor ada karyawan yang terbiasa bekerja sambil mendengarkan musik dengan suara yang keras, tetapi karyawan lain lebih suka suasana yang tenang. Akhirnya muncul rasa benci dan amarah sebagai awal mula timbulnya suatu konflik. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Kepribadian seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai dan norma sosial yang sama. Misalnya seorang anak yang tumbuh dalam nilai tradisional bertemu dengan anak yang tumbuh dalam nilai modern pasti menimbulkan konflik karena tidak sependapat. 3. Perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok pasti mempunyai kepentingan masing-masing. Kepentingan masing-masing ini bisa menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Misalnya seorang pengusaha menghendaki penghematan biaya produksi, sehingga terpaksa memberhentikan beberapa pegawainya. Namun pegawai merasa haknya diabaikan dan tidak terima dengan PHK secara mendadak. Akhirnya terjadi konflik antara pimpinan dan karyawan. 4. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang terlalu cepat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat tidak siap akan perubahan ini, karena adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan sosial. Misalnya pasar bebas. Bentuk-bentuk konflik. 1. Berdasarkan sifatnya. Konflik destruktif. Konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Contohnya, konflik poso. Konflik konstruktif. Konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Contohnya, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. 2. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Konflik vertikal. Konflik antar komponen masyarakat dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor. Konflik horizontal. Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contoh konflik yang terjadi antar organisasi massa. Konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contoh konflik Aceh. 3. Berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Konflik terbuka. Konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contoh konflik Palestina-Israel. Konflik tertutup.
konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. 4. Berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat, konflik sosial, konflik politik, konflik ekonomi, konflik budaya, konflik ideologi, misalnya konflik politik, konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Contoh konflik yang terjadi antar pengikut suatu parpol. Konflik ekonomi, konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Contoh konflik antar pengusaha ketika melakukan tender. Konflik budaya, konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Contoh, adanya perbedaan pendapat antar kelompok dalam menafsirkan RUU anti pornografi dan pornoaksi. Konflik ideologi, konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang. Contoh, konflik G30 SPKI. Cara mengatasi konflik. 1. Fokus pada penyelesaian konflik. Harus fokus pada penyelesaian konflik dengan cara mengetahui penyebab munculnya konflik dan jangan memikirkan bagaimana adu argumen dengan lawan. Sehingga bisa dicari penyelesaian terbaik dan masalah pun akan lebih cepat selesai. 2. Menggunakan kepala dingin. Memang agak sulit menahan emosi saat sedang berkonflik, tetapi harus tetap tenang supaya bisa menemukan solusi yang tepat dalam masalah yang sedang dihadapi. 3. Melakukan diskusi. Berdiskusi adalah langkah bijak untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Berdiskusi dengan memiliki tempat yang netral, aman, kondusif dan juga nyaman, sehingga bisa merundingkan masalah yang dihadapi dengan sikap yang baik. 4. Memperjelas pokok permasalahan. Perjelas kembali inti masalah yang ada dan jangan membahas masalah lainnya. Dengan begitu tidak akan terjadi masalah yang semakin melebar dan tidak kunjung selesai.